Oke, kita berjumpa lagi dengan saya, Foni. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau menulis buku. Saya waktu pertama kali menulis buku itu berumur 23 tahun, ya. Saya umur 23 itu membuat buku ini, buku pertama saya, Wawasan Bursa Saham. Sebelumnya saya sempat 2 tahun ya bekerja di bursa saham. Jadi saya punya bahan-bahan, kita kumpulkan bahan-bahannya, kemudian kita lihat gimana sih pangsa pasarnya. Oh, ternyata banyak sih orang yang belum tahu apa itu saham, bagaimana bertransaksi saham, istilah-istilah saham itu, dunia saham itu banyak sekali ya. Terus kemudian saya tuangkan, jadi ide kita harus kuat. Pertama itu ide kita harus kuat. Nah, ini tahun 1999 ya. Bukunya diterbitkan oleh Atmajaya Yogya untuk anak-anak ekonomi, mahasiswa ekonomi di sana. Dan sebelumnya ini saya harus melewati proses. Saya seperti membuat skripsi itu ya. Ketika sudah saya tuangkan, sudah saya ketik, kemudian saya nanti dari pihak penerbit, ketika saya mendatangi, terus kemudian mereka akan melihat bagaimana buku ini, kemudian saya anjurkan untuk konsultasi dengan waktu itu dekan ekonomi di Magister Manajemen Atmajaya yang di kampus Babarsari, yang kampus yang ya. Kemudian setelah waktu itu melewati beberapa kali ya, saya harus konsultasi, terus buku-buku saya dicek sebentar, terus nanti lah besok kapan lagi nanti dilihat lagi, ternyata oh sudah oke. Akhirnya dia saya kembali lagi ke penerbit, dan setelah saya itu harus dalam keadaan naskah yang sudah diketik ya ketika kita masukkan ke penerbit. Kemudian nanti selanjutnya kita, kalau sudah naskah itu memang banyak sekali bukunya laris, kita sudah senang. Karena apa? Terutama seorang penulis itu yang diinginkan bukan hanya misalnya kalau nama itu ya kita senang ya nama kita ditulis di buku, terus banyak ya kali yang mengenal misalnya, tapi terutama yang kita inginkan adalah kita mendapat royalti. Ini waktu ini buku saham, buku kebaya saya ya, buku kebaya saya itu dulu cukup laris, yang menerbitkan Kanisius Yogyakarta. Nah kemudian setiap 6 bulan itu dapat royaltinya. Saya waktu tahun 2002 dapat 8 juta lebih. 6 bulan kemudian saya dapat lagi 5.400.000. Nah kan senang ya. Kita tahu-tahu, oh karena dari setiap penjualan buku kita mendapat sekitar ya 15% atau berapa, itu tergantung dari penerbit. Dan kita juga nanti akan tanda tangan seperti begini ya kalau waktu dulu. Nah ini kita akan membuat surat perjanjian penerbitan. Nah pihak pertama saya, pihak keduanya adalah dari penerbit. Nah kita nanti bagaimana sih kita menerbitkan, nanti pertama dicetak berapa eksemplar, kemudian akan sampai kapan, kemudian royalti kita berapa, terus setiap kita pembelian buku kita sendiri yang beli, pengarangnya beli sendiri, itu dapat diskon 25%, misalnya seperti ini nih. Nah kalau kita beli buku ya, buku kita sendiri, kita dapat diskon, dimana kita yang menulis sendiri ya. Nah kemudian juga kita nanti di sini ya, saya uraikan dulu tentang yang surat perjanjian penerbitan. Nah nanti yang dikupas itu copyright, hak ciptanya, selama kita masih dalam ikatan kontrak gitu ya, nanti buku itu semua hak penerbit. Tetapi setelah tidak laku bukunya, terus hak cipta dikembalikan ke kita. Nah ini contohnya yang tahun 2010 ya, 2010 nih. Ini buku saya yang ini ya, ini adalah buku saham juga. Nah saham kita bahas apa itu sih, kita ada dividen itu apa, terus misalnya nah contoh sekilas ya, kalau buku kebaya, nah dulu tuh sempat menjadi bestseller. Saya juga senang sekali begitu, soalnya waktu itu kok bisa ya. Nah pemasarannya juga bagus, mungkin dari Kanisius ya. Ini di sini ada cara membuatnya, kemudian model-model kebayanya tuh orang kan banyak yang tidak
paham tentang kebaya, model-modelnya kalau mau membuat kebaya apa saja. Nah, saya jadi bisa harus tahu apa yang dibutuhkan pasar. Jadi bukan hanya kita dari segi kita menulis ketik terus kemudian kita masukkan ke penerbit, itu juga penting, tetapi dari bahasa kita pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian di dalam buku itu kita kadang perlu daftar pustaka yang mendukung kita. Kalau dulu saya pernah membuat juga buku Hidup Menurut Sabda Allah, itu saya karena suka membaca Alkitab, saya senang sekali melihat ayat-ayat yang indah. Kemudian saya ulas, saya kupas dengan misalnya dengan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Di sini saya juga tidak semudah itu. Jadi saya dari penerbit meminta saya untuk konsultasi karena saya juga ini ya jauh dari misalnya kalau yang Romo atau itu kan lebih jauh tahu. Terus kemudian saya harus saya konsultasi dengan Romo Dharma Wijaya di Kentungan ya. Waktu itu saya harus ke sana untuk tanya, terus kemudian bagaimana ke Romo ini kalimatnya, bagaimana tentang ini, dia memberi saran. Kemudian nanti setelah itu kita ke penerbit lagi, terus ini sudah saya konsultasikan. Jadi sekarang Romonya sudah meninggal ya, ini ya Romo Dharma Wijaya. Tetapi terus kita juga harus ini ya, dalam membuat buku terutama kita harus punya pengetahuan yang banyak tentang apa yang kita tulis itu. Ini buku busana muslim, saya dulu desainer, saya suka sekali mendesain. Jadi walaupun saya ini ya ceritanya buku apa, saya mempelajari tentang bagaimana fashion begitu ya. Terus kalau buku itu mau laris biasanya dari penerbit itu, ini penerbit Kanisius kebetulan kadang dimasukkan ke majalah gitu untuk mempromosikan. Saya ikut senang sebagai penulis. Kemudian juga dulu lewat radio saya pernah dipanggil itu Kanisius Hotline, tanya jawab dengan misalnya ibu-ibu yang tak pengen tahu tentang kebaya begitu. Terus kalau kita membuat buku itu kita lihat terutama ya, kita harus tahu apa sih yang diperlukan pembaca. Misalnya kalau ini saya dulu membuat buku 77 langkah itu, di sini nih ada cara make up, ada cara potong rambut yang bagus, itu model wajahnya harus bentuk segitiga tuh, rambutnya cocoknya apa, bentuk alis, bagaimana alis, kalau wajahnya bentuk ini tuh alisnya bentuknya cocoknya untuk sebentuk wajah oval itu. Jadi semuanya itu nanti kita akan kupas tuntas. Jangan lupa subscribe dan like ya. Nanti selanjutnya kita akan bedah buku juga. Nah kalau seperti ini ya, daftar pustaka, kita juga nanti akan seperti membuat skripsi ya, kita perlu buku-buku lain pendukung. Nah ini nih, kita tidak hanya barangkali kita kan ini ya harus tahu apa ada, ini daftar pustakanya, saya harus ke perpustakaan juga untuk ketika ada kutipan-kutipan kaki itu kita sertakan. Nah ini contohnya ya itu. Selanjutnya nanti kita akan kupas tuntas bagaimana trik yang jauh lebih efektif. Jangan lupa subscribe dan like ya, untuk mendapatkan trik-trik bagaimana cara membuat buku yang lebih detail lagi. Misalnya susunannya tuh pertama apa, kita pertama tuh harus misalnya prakatanya, terus kemudian nanti daftar isi itu yang penting pokok-pokok, yang kemudian sesudah daftar isi nanti tengah itu harus intinya. Misalnya kalau kita bahas tentang saham ya, apa itu saham, bagaimana transaksi saham itu, istilah dividen itu apa yang biasa sering terjadi. Kalau ini buku Inggris ya, buku saya dulu. Terus kemudian kita harus menguasai bahasa Inggris. Nah nanti di selanjutnya kita akan kupas tuntas juga ya. Ini buku kebaya, waktu yang saat itu tuh sedang banyak ibu-ibu tuh senang sekali memakai kebaya ya. Jadi model-modelnya
banyak sekali. Oke, nanti kapan-kapan ya kita akan kupas tuntas lagi. Jangan lupa subscribe and like ya. Terima kasih sudah mau menonton video ini.